Perilaku antisosial pada remaja adalah tindakan yang melanggar norma sosial dan hukum, serta merugikan orang lain. Ini dapat berkisar dari kenakalan ringan hingga tindakan kriminal serius. Beberapa contoh perilaku antisosial: membolos sekolah secara berulang, berbohong secara konsisten, mencuri berulang kali, vandalisme, berkelahi secara terus-menerus, sampai penyalahgunaan zat. Sebagian perilaku memberontak memang wajar terjadi pada masa remaja. Namun, ada batasan antara kenakalan normal dan perilaku antisosial yang mengkhawatirkan. Kenakalan yang masih dianggap wajar, beberapa contohnya seperti sesekali melanggar jam malam, kadang tidak sependapat dengan orang tua, mencoba hal-hal baru, namun dalam batas aman. Tanda perilaku antisosial yang perlu diwaspadai: agresif berlebihan, sering melanggar hukum, tidak peduli perasaan orang lain, sulit mengendalikan amarah. Mengapa remaja berperilaku antisosial? Perilaku antisosial pada remaja disebabkan oleh interaksi kompleks berbagai faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu genetik. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik berkontribusi sekitar 40-50% terhadap resiko perilaku antisosial. Yang kedua, perkembangan otak. Ketidakmatangan korteks prefrontal dapat menyebabkan impulsivitas dan kurangnya pengendalian diri. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, pola asuh. Gaya pengasuhan yang keras atau tidak konsisten dapat mengakibatkan resiko perilaku antisosial. Yang kedua, trauma masa kecil. Pengalaman traumatis dapat mempengaruhi perkembangan otak dan perilaku. Pengaruh teman sebaya. Bergaul dengan teman yang berperilaku antisosial dapat meningkatkan resiko perilaku serupa. Lingkungan sosial. Faktor seperti kemiskinan dan paparan kekerasan di lingkungan dapat berkontribusi pada perilaku antisosial. Jika melihat anak Anda menunjukkan beberapa tanda-tanda berikut, sebaiknya segera berkonsultasi dengan psikolog. Pertama, anak sering berbohong atau menunjukkan perilaku nakal yang serius dan berulang. Kedua, anak mulai melakukan tindakan kekerasan secara berulang. Yang ketiga, penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, depresi atau kecemasan berlebihan, isolasi sosial ekstrim, dan perilaku yang tidak sesuai dengan teman sebayanya. Yang kelima, mulai berteman dengan orang-orang yang juga menunjukkan perilaku antisosial. Namun, sebaiknya tidak perlu menunggu anak mengalami perilaku antisosial. Orang tua dapat mengunjungi psikolog untuk mendapatkan pelatihan dan lebih memahami cara mendidik anak pada usia remaja. Langkah ini merupakan intervensi berbasis bukti yang cocok bagi orang tua untuk mencegah perilaku antisosial pada remaja. Berikut beberapa cara untuk mencegah dan menangani perilaku antisosial remaja berdasarkan penelitian. Yang pertama, bangun komunikasi terbuka dan positif. Yang kedua, tetapkan batasan yang jelas dan konsisten. Yang ketiga, berikan dukungan emosional. Yang keempat, dorong keterlibatan dalam kegiatan positif. Yang kelima, jadi teladan perilaku prososial.